Kemudian oleh para fuqaha dijelaskan, karena ternyata hadisnya nggak cuma satu, ada banyak hadis-hadis yang lain yang menjadi syahid, yang menjadi penjelas dari hadis tersebut. Kalau dibaca hadis itu cuma sepotong, jadinya keliru, bahkan bisa sesat. Tapi ketika dikonfirmasi dengan hadis-hadis yang lain, ternyata ketemu bahwa ketika Nabi bilang itu wajib, maksudnya untuk dirinya, karena ada kesaksian atau jadi kondisi-kondisi yang lain di mana Nabi membolehkan para sahabat tidak ikut sholat witir pada malam hari. Nah, itu kan kalau ngejelasin dari A sampai Z itu bisa panjang lebar. Maka para ulama menjawabnya dengan mudah. Sholat witir pada malam hari hukumnya sunnah. Dah, artinya apa? Ente kerjain, ente berpahala. Ente nggak kerjain, ente nggak dosa. Selesai. Buat orang awam mudah. Nah, sepanjang sejarah yang namanya ilmu fikih itu dibentangkan dengan konsep kelima pemahaman tadi. Biar orang yang paling awam, yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu nggak usah repot-repot baca Quran semuanya, baca hadis seluruhnya, terus mikirin ini bagaimana kesimpulan hukumnya nih, gitu. Cukup dia bertanya kepada seorang mufti yang ahli dalam ilmu fikih, apa hukumnya perbuatan ini? Maka jawabannya sederhana, antara wajib, mubah, makruh, haram, sunnah, begitu aja. Kalau dibilang wajib, ya udah berarti saya harus kerjain, selesai. Dan kemudian dibuat takrif atau definisi yang juga sederhana juga. Wajib itu kalau ente kerjain, ente dapat pahala, tapi kalau ente tinggalin, ente dosa. Dah, gitu. Nah, itu kan dengan takrif yang sederhana, orang awam itu nggak pakai berkerut 10 lipatan dahinya ketika dibilang wajib. Nanti sunnah kalau ente kerjain berpahala, tapi kalau ente nggak kerjain, ya nggak dosa. Mubah dikerjain apa nggak dikerjain, nggak berdosa, nggak berpahala. Makruh ente tinggalin, ente malah berpahala. Tapi kalau ente kerjain juga, nggak dosa. Dan yang terakhir, yang haram itu ente kerjain malah dosa, tapi kalau ente tinggalin malah dapat pahala. Dengan takrif dan definisi yang sederhana itu, umat Islam yang paling awam minimal dia nggak masuk neraka nanti, karena dia sudah terhindar dari yang haram, bahkan sudah sering juga meninggalkan yang makruh, dan dia selalu mengerjakan yang wajib, dan khususnya yang sunnah, jadi banyak dia kerjakan juga. Minimal rambu-rambu itu tidak ditabrak. Nah, ini penting kenapa? Karena banyak orang yang umat Islam sepanjang sejarah itu banyak yang tidak syamil atau mutakamil dalam memahami agama Islam. Dia ngoyo dalam satu titik, tapi dalam titik yang lain malah berantakan. Contohnya gampang, orang Betawi di sekeliling rumah saya. Itu orang Betawi, pokoknya yang namanya beragama itu fanatiknya luar biasa. Ya, yang namanya beragama itu fanatiknya luar biasa. Mereka ngaji pakai celana panjang aja nggak mau. Kenapa? Karena dianggap kurang nyunah, harus pakai sarung. Ya bagus, gitu. Kan mencirikan seorang muslim lah gitu. Sholat kalau nggak pakai peci dianggap kurang afdol. Jadi harus pakai peci. Sarung, peci itu ciri khas. Apalagi yang namanya kehormatan Islam itu sangat dihormati. Lebaran yang aslinya cuma 1 hari doang, aslinya kan yang namanya Idul Fitri itu tanggal berapa? Tanggal 1 Syawal. Tanggal 2 Idul Fitri bukan? Bukan, tapi buat orang Betawi Lebaran harus sebulan. Kenapa? Karena puasanya sebulan. Untuk menghormati. Bahkan hebatnya lagi, bulan Ramadan itu bulan yang mulia. Memuliakan Ramadan itu, belum datang Ramadannya pun udah ribut dia. Cuman ributnya ke Tanah Abang, ngumpulin kue, ngumpulin baju. Tapi kalau ditanya kenapanya, ini menghormati bulan Ramadan. Itu udah luar biasa, hebat. Cuman saya bilang tadi apa? Dia uber satu sisi, tapi yang sisi lain dia nggak perhatikan. Contoh, ketika dia pulang kampung, orang Betawi nggak ada yang pulang kampung sih ya. Dia ikut pulang kampung sama temannya, saudaranya dan sebagainya. Itu judulnya juga hebat. Judulnya adalah silaturahim, membangun rasa persaudaraan antara orang kota dengan orang desa. Kira-kira begitulah. Bagi-bagi rezeki, ya. Kemudian kata Nabi, siapa yang menuju kepada saudaranya semata-mata untuk menghidupkan persaudaraan, maka malaikat akan menaunginya. Itu udah luar biasa. Cuman waktu pulang kampung, itu sholat zuhur, asar, maghrib, isya lewat semua.
Nah ini kan yang saya bilang, dia kejar-kejar di satu sisi, tapi di sisi yang lain kadang-kadang nggak ketahuan, kacau. Nah orang kalau tidak mempelajari ilmu fikih, tidak pelajari mana halal haram, mana wajib mubah makruh dan sebagainya, dia bisa seolah-olah dia merasa sudah paling suci, udah paling hebat, tapi banyak perintah Allah yang nggak dia kerjakan, sementara larangan Allah pun dia tabrak habis. Dan nantinya kesiannya begini, ketika dia dihisab di yaumil qiyamah, udah pede duluan. Amal saya banyak, yang namanya anak yatim nggak pernah sepi, selalu saya kasih harta saya. Yang namanya sholat malam nggak pernah sepi, sampai jidatnya hitam gitu. Yang namanya lebaran, semua fakir miskin itu semua saya kasih, sampai orang pada mati ngantri duit saya gitu, ya kan. Pergi haji nggak usah dihitung, nggak kehitung lagi, setiap tahun, bahkan bukan cuma sekali, bisa 3-4 kali dalam setahun bolak-balik ke tanah suci, haji dan umroh gitu. Tapi giliran dia dihisab, ternyata banyak banget dosa yang dia lakukan yang dia nggak sadar. Uangnya disimpan di tempat yang riba gitu. Semua bisnisnya mengandung praktek ribawi gitu. Yang dia makan ternyata juga tidak halal seutuhnya gitu. Ketika dia berpakaian, ternyata pakaiannya pun juga melanggar syariah, mana pahanya kelilingan. Tapi kan laki sama laki, bukan urusan laki sama laki. Seorang laki-laki muslim itu haram menunjukkan pahanya sampai lututnya, walaupun kepada sesama laki-laki juga. Itu misalnya. Nah itu kan ada wilayah-wilayah yang nggak terurus selama ini, karena terfikirnya Islam itu hanya yang bagian ritual-ritualnya saja. Nah dengan mempelajari ilmu fikih, mempelajari mana wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, orang itu akan menjadi adil. Dia tidak hanya menekankan pada satu sisi saja, tapi dia akan juga rata dalam segala sesuatunya. Nah, jadi adanya wajib, mubah, makruh, haram dan sebagainya itu membuat orang menjadi seimbang dalam melihat syariat Islam dan ketentuan-ketentuan dari Allah. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, ada sebagian orang yang bilang begini, kita nggak perlu belajar wajib, mubah, makruh dan sebagainya, sebab itu kan hanya ijtihadnya manusia, hanya ulama yang berijtihad. Itu kan bukan perkataan Allah, itu kan bukan perkataan Nabi. Tapi wajib, mubah, makruh, haram itu kan ijtihadnya para ulama, di mana para ulama itu kan manusia juga. Bahkan bisa jadi mereka berijtihad antara satu dengan yang lain pun ternyata beda-beda juga hasil ijtihadnya. Bukankah kita disuruh untuk berpegang teguhnya bukan kepada perkataan manusia? Mestinya kan kita berpegang teguh kepada perkataan Allah dan Rasulnya. Sebagaimana sabda Nabi, saya tinggalkan pada kalian 2 perkara yang selama kamu berpegang pada keduanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran, Kitabullah, dan Sunnah Rasul, Al-Hadis. Ya jawabannya ya tentu saja benar, Al-Quran dan Hadis. Tapi masalahnya sekarang begini, Al-Quran itu, tadi saya katakan di awal, susunannya saja sudah tidak bisa dengan mudah kita pahami. Yang kedua, antara satu ayat dengan ayat yang lain itu nggak ngumpul bareng-bareng dalam satu surat. Jadi ada satu ayat di sini bilang begini, di ayat yang lain nanti bilang begitu. Contoh yang sederhana di Al-Baqarah itu ada larangan kita Muslim menikahi orang kafir. Wala tankihul musyrikati. Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang musyrikah, yang kafir. Itu artinya Islam melarang pernikahan antar agama. Tapi di ayat yang lain di surat Al-Maidah ayat 5, Allah malah membolehkan wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dibolehkan atau dihalalkan untukmu menikahi wanita-wanita yang menerima kitab dari sebelum kamu, yaitu orang-orang Yahudi, orang Nasrani. Itu kan 2 ayat bentrok itu sebenarnya. Terus bagaimana? Nah disitulah kemudian pentingnya para mujtahid yang punya kapasitas untuk berijtihad dan menghasilkan kesimpulan hukum. Nah kesimpulan hukumnya nanti bagaimana? Akan dirinci. Oh kalau laki-lakinya muslim, perempuannya ahli kitab, Kristen atau Nasrani, itu memang dibolehkan. Tapi di luar dari itu, perkawinan campur apapun modelnya, itu tetap diharamkan. Bahkan ketika laki-laki muslim menikahi wanita Hindu, Buddha, dan yang lain-lain, itu tidak memenuhi syarat, maka tidak diperkenankan. Nah,
Quran tidak menjelaskan secara detail tentang hal-hal tersebut. Tidak cukup kita hanya membaca Quran, apalagi hanya baca terjemahannya saja, lalu kemudian kita dianggap sudah mengerti Al-Quran dan Sunnah. Benar bahwa Quran itu terang, jelas, dan sebagainya. Tapi terang dan jelasnya itu buat siapa? Buat yang mereka lagi hidup dan Quran turun kepada mereka, yaitu Rasulullah dan para sahabat. Itu jelas dan terang. Kalau kita boro-boro jelas dan terang, kelap-kelip aja kelihatannya, kadang-kadang kelap-kelip, kadang-kadang gelap semua. Kenapa? Karena kita nggak hidup di zaman Rasulullah. Kalau kita hidup di zaman Rasulullah dan bersama-sama dengan Rasulullah, Quran itu jelas. Nggak usah ditafsir-tafsirkan, nggak usah dipelintir-pelintir kesana kemari. Kenapa? Karena Rasulullah juga ada. Ketika ada sahabat Nabi bingung dengan satu ayat, maksudnya apa? Nah, Nabi kemudian menjelaskan begini, lalu kemudian jadi jelas masalahnya. Tapi kita sekarang hidup di zaman abad 21, terpaut jarak antara kita dengan Rasulullah itu adalah 14 abad lamanya. Itu jarak yang sangat jauh. Belum lagi Rasulullah itu dengan kita banyak bedanya. Dia orang Arab dan kita bukan Arab. Gitu. Arab bukan Arab ini sudah bikin kita udah ngeper duluan. Sebab belum apa-apa hidungnya udah mancung duluan. Ya kan? Kita hidung ya terbatas lah gitu. Ya, mungkin waktu pembagian hidung kita ngantrinya paling belakang, jadi yang mancung-mancung udah diambil duluan, kita tinggal yang sisanya aja, yang pendek-pendek gitu ya. Bahasa, begitu Jibril turun bawa Al-Quran, Rasulullah dengar, Rasulullah paham, dan ketika disampaikan kepada para sahabat, sahabat juga paham, nggak pakai nanya, artinya apaan. Kalau kita kan kalau nggak baca terjemahan, blow on kita kagak ngerti, bahasanya beda. Bahkan mustalahat yang ada di masa Rasulullah dengan mustalahat yang ada di zaman sekarang, walaupun sama-sama bahasa Arab, itu ternyata beda juga. Saya mencari di dalam Al-Quran kata-kata bahasa Arab, sayyarah, sayyaratun. Dulu saya waktu masih sekolah SD di Ibtidaiyah, itu guru saya ngajarin sayyaratun, apa artinya? Mobil. Saya cari di Al-Quran kata-kata sayyarah, ternyata ada. Nggak cuma satu, ada 2 atau 3. Saya mikir, apakah sudah ada mobil di zaman Rasulullah? Gitu. Atau memang ini isyarat bahwa suatu hari nanti manusia akan bisa menciptakan mobil gitu. Tapi begitu saya klik, ketemu ayatnya yang menyebutkan sayyarah, ternyata maknanya bukan mobil. Itu waktu Nabi Yusuf diceburin ke dalam sumur, lalu ditemukan oleh sayyarah. Saya lagi mikir, apakah ada mobil pencari manusia yang ada di bawah sumur atau bagaimana? Ternyata makna sayyarah itu adalah musafir yang sedang melintas di padang pasir, lalu kemudian dia istirahat dan ngambil air. Nah, itu musafir itu disebut dengan sayyarah. Nah, ini sama-sama bahasa Arab, cuman istilahnya beda. Di zaman Nabi itu sayyarah itu maknanya adalah orang musafir, tapi di zaman sekarang mobil, kan itu beda banget. Nah, bahasanya sama, tapi istilah yang dipakai oleh tiap bahasa itu beda. Maka kalau kita bilang kita nggak perlu ulama, nggak perlu mujtahid, nggak perlu ahli fikih, harus pegang Quran dan Sunnah saja, iya benar. Tapi ente mesti jadi orang Arab yang hidupnya di masa Rasulullah. Itu syaratnya. Tapi ketika ente bukan orang Arab, yang ente makan sama yang Rasulullah makan juga beda, ya berarti ada banyak perbedaan. Di situ perlu ada bagaimana kita bisa memahami apa yang ada pada masa Rasulullah. Kan kita nggak tega nih kalau cebok nggak pakai air, ya kan? Cebok cuma pakai batu, itu